Oke guys, jumpa lagi dengan saya Andre Damar dari Print Graphic Channel. Saat ini saya berada di Surabaya Printing Expo di stand yang besar sekali dari Astra Grafia. Di SPE ini Astra Grafia sedang meluncurkan mesin terbaru ya. Mesin apa aja nih Pak? Kelihatannya banyak sekali. Mungkin Pak Agatha yang lebih mengetahui tentang produk ini. Silakan Pak Agatha. Ya, terima kasih. Selamat pagi Mas Andri. Terima kasih sudah join di booth kita, mengunjungi booth kita. Jadi benar sekali Mas Andri, hari pertama SPE kita melaunching 3 mesin ya. Yang pertama Reforia Press EC1100, lalu nanti di sana ada 2 mesin lagi, Reforia Press SC180 dan Reforia Press SC170. Nah, Reforia Press EC1100 ini merupakan mesin terbaru dari Fujifilm yang didevelop untuk market ya mid-height production. Jadi untuk productivity mesin ini sangat cocok sekali, Mas Andre. Jadi dari sisi quality, dari sisi productivity, mesin ini memang didevelop untuk menunjang pemain-pemain di industri grafik art. Gitu. Nah, berarti ini benar-benar fresh from the oven ya? Betul. Produk betul. ini belum ada yang pasang di Indonesia ya? Iya, belum. Oke. Jadi pertama kali kita launching di Surabaya Print Expo ini. Surabaya Print Expo. Dan bagaimana target dari mesin ini, pemasarannya Pak? Sasarannya ini adalah untuk pemain-pemain industri grafik art, ya khususnya pemain-pemain yang middle up yang mempunyai volume dan menginginkan productivity serta hasil yang baik dari warna gitu. Dan harapannya mesin ini karena dengan punya teknologi yang cukup baik untuk pengolahan warna serta gramatur kertas yang bisa sampai 400 GSM, harapannya mesin ini bisa membantu dari teman-teman yang membutuhkan aplikasi yang lagi happening ya Mas Andre ya, packaging gitu kan, karena ketebalan sampai 400 GSM. Harapannya juga bisa membantu teman-teman di UMKM yang membutuhkan packaging yang baik sehingga bisa membantu produk-produk mereka juga. Nah, beberapa waktu lalu Print Graphic juga pernah mengulas ya Reforia Press yang flagshipnya kalau nggak salah ya. Betul. Berapa ya Reforia Press berapa ya? Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Print Graphic kan berkesempatan untuk mengulas flagship kita Mas, PC 120. Jadi yang berikutnya kita akan mengulas, ini kebetulan Print Graphic yang pertama untuk mengulas ini ada Reforia EC1100. Jadi semua mesin Fujifilm sekarang tuh namanya Reforia. Yang tertinggi itu adalah yang kemarin diulas flagshipnya kita PC 1120 itu memiliki keunggulan 6 warna Mas Andre. Nah, jadi kalau PC sendiri kan sebutnya profesional color ya. Jadi kalau untuk yang ini EC1100 itu disebutnya expert color. Expert color ya. Jadi ini mungkin kalau pemain-pemain printing graphic art familiar dengan Versan 3100. Ya. Versan 3100 ya, jadi, mesin sejuta umat itu. Iya, betul. Dan ini adalah suksesornya mesin Versan 3100 yang kita berikan tidak hanya 1 atau 2 tambahan teknologi, tapi kita upgrade teknologinya cukup besar ya Mas Andri. Salah satunya dari ketebalan kertasnya bisa sampai 400 GSM sekarang. Yang kedua nanti mungkin kita akan lebih bicara detail lagi mengenai artificial intelligence. Artificial intelligence teknologi atau AI untuk mesin. Sekarang kan lagi happening tuh teknologi AI. Nah, di dunia printing teknologi AI sudah ada di mesin ini. Sudah ada ya? Sudah ada di mesin ini. Nah, ini menarik sekali guys. Kita pengen tahu seperti apa sih penerapan AI di mesin digital printing ya, yang akan dijelaskan langsung oleh Pak Agatha. Nah, tapi kita pengen tahu dulu tentang technical specification dari mesin ini. Ini konfigurasinya dan speednya itu gimana? Ya, jadi untuk mesin ini speednya itu 100 ppm. 100 fps per menit ya Mas Andre, dengan 4 warna CMYK, mungkin kita bisa lihat. Jadi ada 4 warna CMYK. Jadi dengan resolusinya tuh 2400 x 2400. Tapi satu keunggulan mesin ini mempunyai
resolusi untuk rippingnya itu 1200 kali 1200 kali 10 bit. Kali 10 bit? Ya, itu baru pertama kali di Indonesia. Untuk ripping server sampai 10 bit. Nah, kalau di bahasa awam mungkin 10 bit itu seperti Ultra HD ya Mas ya, kalau di TV gitu. Jadi Ultra HD RIP gitu. Nah, sekarang berarti di sini hanya CMYK ya, beda dengan yang flagship ya. Flagship kan ada specialty colornya. Betul, yang flagship di sana itu ada specialty color 6 color. Tapi kalau ini cuma 4 warna aja. I see. Gitu. Tapi karena memang kita melihat kebutuhan market khususnya untuk mesin-mesin skala mid ya yang dibutuhkan market kan productivity dan hasil yang baik ya. Jadi kita melihat bahwa mesin ini dengan productivity yang tinggi, 4 warna itu masih bisa mengcover kebutuhan dari customer-customer kita. Nah, dengan speed 100 ppm berarti dia udah skalanya sebenarnya udah production ya? Ya, betul. Nah, apakah ini bisa dipakai untuk cetakan-cetakan misalnya untuk kemasan-kemasan on demand misalnya dengan ketebalan gramatur di atas 200 ya, GSM? Bisa sekali Mas Andri. Jadi dengan speed yang 100 tadi dengan ketebalan sampai 400 GSM, nah itu bisa mencetak untuk yang tadi Mas Andri bilang, yang aplikasi yang happening kan Mas ya, packaging on demand gitu. Dan ya 1, 2 itu bisa banget Mas. Gitu. Jadi kalau ada yang membutuhkan 1, 2 atau nanti berkembang, mereka bisa sampai nanti cetakannya massal, bisa dimulai dari mesin ini dan disupport oleh mesin ini juga. Oh, luar biasa ya, berarti memang ini kapasitasnya sudah cukup mumpuni ya. Betul. Tapi mungkin dengan harga yang nggak terlalu semahal yang flagshipnya ya, jadi lebih terjangkau ya untuk pemain-pemain menengah ya. Ya, gitu. Nah, sekarang biasanya kan ada hal-hal teknis ya, misalnya terkait untuk cetak-cetak bahan stiker, ya kan? Ya. Keperluan-keperluan seperti itu, apakah ini juga bisa dicetak di mesin ini? Dia kan ada mungkin bukan paper ya, mungkin agak sedikit licin atau plastik atau gimana? Ya. Jadi untuk stiker kemarin kita sudah mencoba Mas, sebelum mesin ini launching itu kan mesin sudah kita siapkan di demo room kita ya. Kita sudah mencoba, kita bekerja sama dengan beberapa vendor kertas lokal yang ada di Indonesia. Kita mencoba bahan, mencoba substrate yang ada di Indonesia, dan kita coba bisa di mesin ini. Jadi ada beberapa, jangan khawatir kalau ada vendor-vendor lokal yang teman-teman printing itu sudah bekerja sama. Mereka juga bekerja sama dengan kita, mereka mengirimkan substrate-nya untuk kita coba. Jadi teknologi seperti ASF ini Mas, ASF yang ada di sini itu dipunyai juga oleh flagship kita. Jadi bisa untuk mengcover pencetakan stiker tadi, karena stiker kan biasanya ada ini ya Mas Andri ya, agak lengket-lengket. Iya. Jadi bisa ditiup pakai udara, sehingga tidak lengket dari pencetakannya, bisa lebih baik gitu. Dan kalau Mas Andri bilang tadi statik, ya kita juga punya untuk menghilangkan statik di bagian belakang sebagai opsional kalau memang kebutuhan pencetakan untuk stiker itu cukup tinggi. Nah Pak Agatha, tadi Bapak sempat bahas tentang AI ya, Artificial Intelligence pada mesin ini. Nah, saya pengen tahu seperti apa sih penerapan AI itu? Ya. Jadi penerapan AI, ya ini kebetulan kita ada sampelnya Mas Andri ya. Jadi penerapan AI itu biasanya gini, ada beberapa hal ya. Contohnya kalau di gambar itu, hasil itu ada beberapa hal seperti kita mau mengeluarkan skin tone. Nah, terus di skin tone itu ada detail juga. Terus di samping detail ada biru langit atau biru awan, gitu kan? Atau biru laut. Nah, biasanya untuk mengeluarkan ketiga hal itu desainer tuh harus mendesain satu persatu. Tapi dengan teknologi AI yang terbaru dari Fujifilm yang sudah ada di flagship kita sebenarnya, semua yang diperlukan tadi itu cuma kita menggunakan satu klik aja di servernya mesin ini. Jadi semua yang diperlukan tadi desainer tidak perlu mengotak-kotak lagi satu persatu, tapi AI-nya secara otomatis dia akan membaca skin tone-nya harus dibenerin, terus biru langitnya harus dibenerin, terus detailnya harus dikeluarkan gitu kan. Dan yang ketiga itu adalah, yang terakhir sih, bukan ketiga, keempat itu ada
dia membaca kalau kita biasa foto-foto nih Mas Andre, ada backlight. Kan kalau semua kan nggak semua orang tuh profesional fotografer gitu kan. Foto-foto hasilnya backlight. Nah, AI sendiri itu akan membaca gitu kan. Harusnya seperti ini, dia akan compensate backlightnya itu. Contohnya seperti ini Mas Andre. Ini hasil tanpa AI. Jadi kita lihat hasilnya seperti ini. Ayamnya seperti ini dan detail dan warna langitnya adalah seperti ini. Nah, bagaimana kalau sudah dengan AI? Nah, dengan AI kita akan bisa lihat yang pertama dari atas dulu ya ayamnya. Dari sini kalau kita lihat, sebentar, saya agak di sini ya. Ini terjadi backlight di sini. Nah, tetapi dengan AI kita bisa lihat backlight itu bisa dikompensasi. Jadi yang harusnya backlight itu bisa terlihat dengan jelas detailnya, dan kita bisa bandingkan juga dengan ayamnya. Ayamnya kelihatan lebih hidup karena ini yang dibutuhkan untuk food photographer. Dan di sini kita lihat sebenarnya kalau nanti bisa lebih detail, di sini sebenarnya hanya hitam, tapi kalau kita lihat piringnya ini punya corak yang detail. Dan kalau printer biasa resolusinya rendah dan tanpa AI tadi, ini akan flat sih, detail ini akan hilang. Nah, kalau kita lihat juga di langitnya, langit itu seakan-akan gelap hitam, padahal dia harusnya masih biru. Itu terlihat juga di detail-detail di bangunan-bangunan ini. Nah, yang kedua kita bisa lihat juga. Nah, ini sebelum AI, jadi kita bisa lihat skin tone dengan latar belakangnya yang hijau, terus warna biru langit, dan detail-detail di sini. Nah, bagaimana kalau sudah dengan AI? Kita bisa lihat gambar yang atas itu kelihatan lebih detail dari rumputnya, terus dari skin tone-nya, dan yang gambar di sebelah kiri biru langit dan noise-nya itu sudah direduksi oleh teknologi AI itu sendiri. Nah, kalau kita lihat gambar yang di atas juga detail-detail warna metalik dari peralatan dapurnya itu lebih kelihatan real dibandingkan tanpa menggunakan AI yang di bawah. Gitu. Nah, ini teknologi yang ada di mesin ini. Jadi selain bisa meningkatkan kualitas warna dan hasil cetakan, juga bisa menurunkan proses kerja sehingga productivity untuk mesin itu lebih baik. Nah, kalau productivity ya lebih baik, tentunya yang diharapkan oleh para pemain di industri grafik itu adalah cuan. Nah, harapannya dengan produksi yang lebih baik dan hasil yang lebih baik itu bisa menghasilkan revenue yang lebih baik juga bagi pemain grafika. Nah, nanti prosesnya seperti apa, nanti kita bisa lihat langsung di prosesnya di servernya. Bagaimana cuma satu klik aja gitu kan untuk menghasilkan ini semua. Dan satu lagi nanti ada yang teknologi yang ada di sini adalah biasanya ada selisih paham nih antara customernya para pemain graphic art dengan operator. Apa yang dihasilkan di monitor dengan hasil cetakan itu biasanya beda. Nah, permasalahannya tidak hanya di mesin, tapi juga di monitornya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita akan mengkalibrasi monitornya dengan servernya Fujifilm yang terbaru, sehingga monitornya itu akan menampilkan warna sereal mungkin dengan hasil cetakan. Nah, itu supaya membantu juga ya, kalau kita bilang debat-debat yang nggak perlu ya antara operator dengan pelanggan gitu kan, dan itu kan juga bisa meningkatkan productivity gitu. Nah, nanti kita coba lihat bersama-sama di servernya ya Mas Andre ya. Nah, kita akan berbicara AI tadi Mas Andre, bagaimana prosesnya untuk kita bisa mencetak AI dari server ini. Nah, kebetulan saya akan dibantu oleh Mas Adit, rekan Astrografia dari Sistem Analis, yang akan menjelaskan bagaimana proses pencetakan AI dengan AI dan bagaimana mudahnya mencetak dengan AI. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Agatha.
Untuk mencetak menggunakan fitur AI atau Artificial Intelligence, cukup mudah Pak Agatha. Kita cukup masuk ke job properties di file yang akan kita cetak. Kemudian kita cari menu RGB foto. Nah, di sini ada fitur manual, off, dan auto. Nah, untuk mengaktifkan kita cukup pilih auto. Seperti itu Pak Agatha. Ya. Cuma sekali klik ya? Cuma sekali klik Pak. Oke. Jadi Sangat mudah. semua yang saya jelaskan tadi terkompensasi itu dengan cuma satu Akan klik. aktif dengan satu kali klik. Oke. Lanjutnya langsung dicetak. Betul. Hasilnya akan keluar seperti yang tadi. Coba Mas Adi sekalian. Oke, kita cetak ya. Proses cetaknya pun cepat Pak. Tidak ada perbedaan dengan tanpa menggunakan fitur AI. Jadi tidak ada jeda yang terlalu lama. Tidak terlalu lama, betul. Dengan atau tanpa fitur AI ya. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin satu lagi yang saya jelaskan Mas Andri, tadi kita sudah berbicara tentang AI teknologi. Nah, saya mau menjelaskan satu lagi yang tadi saya bilang bahwa ada fitur yang namanya Color Profile Maker for Display atau kita singkat CPMD. Jadi untuk menyamakan hasil print warnanya dengan monitor. Betul. Itu yang supaya tadi tidak ada perdebatan lagi antara operator dengan pelanggan. Jadi Mas Adit akan coba menjelaskan fitur itu seperti apa. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Pak Agatha. Fitur yang Pak Agatha sebut tadi, dia berupa aplikasi yang diinstalkan nanti di komputer. Kemudian fitur tersebut juga memerlukan alat yang bernama i1 Pro 3. Itu setelah kita kalibrasi monitornya, maka akan muncul profil baru dari hasil kalibrasi monitor tersebut. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah. Kita tinggal pilih hasil kalibrasinya, kemudian apply. Ya, di sini akan menjadi mirip atau mendekati dengan hasil cetak. Nah, kalau yang tanpa Mas Adit, baik. Sebelum diaktifkan, seperti ini. Nah, perbedaannya kan cukup kelihatan ya. Ya. Nah, coba kita aktifkan lagi ya. Sekarang kita aktifkan kembali. Nah, ya. Jadi hasilnya lebih similar lagi dengan aslinya, hasil cetaknya. Wah, luar biasa ya mesin ini. Pasti harganya juga sesuai ya dengan teknologinya yang serba AI ini, kekinian sekali. Kira-kira berapa nih? Harganya itu sesuai dengan produknya Mas Andri. Jadi kalau kemarin kita berbicara Versan 3100, mungkin teman-teman juga sudah pada tahu harganya Versan 3100. Tapi dengan penambahan teknologi tentunya pasti ada peningkatan. Tapi Astragravia itu selalu mengusahakan harga yang paling ekonomis ya, yang bisa diterima oleh market. Jadi harganya juga kita bilang tidak akan berbeda jauh lah dengan Versan 3100-nya. Dan garansinya semua juga, servis purna jualnya juga mungkin nggak akan, memang udah standar ya Astragravia ya? Ya, standar. Jadi servis purna jual kita punya cabang di seluruh Indonesia, lebih dari 30 cabang di seluruh Indonesia, lebih dari 70 service point di seluruh Indonesia gitu kan. Jadi cabang-cabang kita siap untuk mensupport itu. Jadi tidak hanya dari mesin, teknisi, gudang itu juga siap semua. Kemarin kalau Mas Andri sudah datang ke salah satu cabang kita, Mas Andri bisa melihat seberapa besar gudang kita di Jawa Timur yang bisa support sampai Indonesia Timur gitu kan. Di barat kita punya Jakarta yang bisa mensupport nasional sama Indonesia Barat. Oke. Gitu. Oke guys, demikian video review dari Fujifilm Reforia EC 1100 ya. Iya, betul. Semoga ini menjadi informasi yang penting bagi para pegiat grafika di Indonesia khususnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.